Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang materi sosiologi kelas 11, yaitu salah satu bentuk dari masalah sosial, disorganisasi keluarga. Pada video pembelajaran sebelumnya telah dibahas bentuk masalah sosial seperti kriminalitas dan juga kemiskinan. Nah, pada kesempatan kali ini bentuk masalah sosial yang dikaji adalah disorganisasi keluarga. Nah, para siswa yang belum menyaksikan video pembelajaran mengenai masalah sosial sebelumnya, silakan melihat tautannya melalui deskripsi video ini. Nah, ananda sekalian, pada kesempatan kali ini indikator yang dipelajari adalah yang pertama, pengertian disorganisasi keluarga. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk disorganisasi keluarga. Dan yang ketiga, penyebab disorganisasi keluarga. Mari kita mulai dengan indikator yang pertama, pengertian disorganisasi keluarga. Menurut Surjono Sukanto, disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya. Jadi di sini kata kuncinya adalah gagal ya, kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Nah, bisa kita pahami dari pengertian ini ketika di dalam suatu keluarga, misalkan sang ayah ya tidak bisa menjalankan peran sosialnya. Begitu juga dengan ibu yang tidak bisa menjalankan peranannya sebagai seorang ibu. Nah, dalam keadaan inilah suatu keluarga itu mengalami yang namanya disorganisasi keluarga. Nah, ketika anggota-anggotanya tidak bisa melaksanakan perannya dengan baik dan kemudian keluarga ini mengalami perpecahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga merupakan suatu bentuk ketidakharmonisan keluarga sebagai suatu unit masyarakat terkecil yang disebabkan oleh adanya kegagalan masing-masing anggota keluarga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Nah, ini ya pengertian disorganisasi keluarga. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk disorganisasi keluarga. William J. Goode membedakan bentuk disorganisasi keluarga menjadi 4 ya. Yang pertama adalah disorganisasi keluarga yang disebabkan oleh karena hubungan-hubungan yang dibangun tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah. Nah, ini bisa kita pahami dari sini bahwa disorganisasi yang pertama ini bisa disebut dengan hubungan di luar nikah ya, karena tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, atau juga hubungan antara laki-laki dan wanita yang tidak dalam bingkai perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku di suatu negara ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, disorganisasi keluarga yang terjadi sebagai akibat dari putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian. Nah, untuk yang kedua ini, disorganisasi keluarga terjadi ketika antara pasangan suami istri ini sudah tidak lagi bersama-sama karena mereka sudah bersepakat atau telah terjadinya perceraian antara keduanya. Nah, inilah bentuk dari disorganisasi keluarga yang kedua. Kemudian yang ketiga, disorganisasi keluarga yang disebabkan oleh adanya kematian dari kepala keluarga yang bersangkutan. Nah, kepala keluarga ini ayah ya. Berarti dalam kondisi yang ketiga ini, keluarga mengalami disorganisasi karena sang ayah yang menjadi tulang punggung ya meninggal dunia. Nah, kematian dari kepala keluarga yang bersangkutan ini merupakan bentuk disorganisasi yang ketiga. Kemudian yang keempat, disorganisasi keluarga yang disebabkan oleh faktor-faktor internal keluarga yang bersangkutan. Ini contohnya apa? Seperti terdapat anggota keluarga yang sakit jiwa atau berperilaku menyimpang ya. Nah, ketika anggota keluarga ya, misalkan sang ayah atau sang ibu ya mengalami gangguan jiwa, kemudian ada yang berperilaku menyimpang ya, berperilaku menyimpang seperti terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba ya dan lain-lain ya. Nah, ini mengakibatkan keluarga ini juga mengalami yang namanya disorganisasi keluarga. Nah, inilah 4 bentuk dari disorganisasi keluarga menurut pendapat William J. Goode. Baiklah, kita akan lanjutkan
Berikutnya kita akan membahas tentang penyebab ya. Apa yang menyebabkan disorganisasi keluarga ini? Nah, penyebab disorganisasi keluarga ini adalah ketidakmampuan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi seluruh anggota keluarga. Nah, salah satunya kenapa? Karena adanya perceraian ya, tadi sudah kita bahas juga. Karena terjadinya perceraian antara pasangan suami istri ya, ini mengakibatkan terjadinya disorganisasi keluarga ya. Kemudian adanya kematian orang tua. Ini juga mengakibatkan adanya disorganisasi keluarga karena orang tua yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah ini meninggal dunia. Nah, sementara sang anak anak-anaknya masih kecil ya belum bisa untuk beraktivitas atau menggantikan peran sang ayah atau ibunya dalam mencari nafkah. Nah, yang keempat ini terjadi karena tadi juga sudah kita bahas karena adanya penyalahgunaan narkoba. Nah, ini marak sekali terjadi ya penyalahgunaan narkoba. Ini juga mengakibatkan disorganisasi keluarga karena untuk membeli ya, mengkonsumsi narkoba ini bukan biaya yang murah ya. Ini akan mengakibatkan kekacauan ya, gangguan ya, ekonomi yang sudah dikumpulkan ini akan habis ya, harta yang dimiliki juga bisa hilang ya, juga bisa habis ya. Kenapa? Karena digunakan untuk membeli barang-barang haram narkoba ini. Kemudian disorganisasi keluarga juga disebabkan oleh perselingkuhan. Nah, ini juga sering terjadi ya, karena adanya orang ketiga, karena adanya suami atau istri yang berselingkuh. Nah, ini mengakibatkan juga keluarga mengalami disorganisasi. Nah, penyebab utama dari disorganisasi keluarga ini adalah ketidakharmonisan suasana keluarga. Ini yang menyebabkan faktor utama dari disorganisasi keluarga itu terjadi. Nah, para siswa sekalian, kita sudah membahas pengertian disorganisasi keluarga, kemudian juga bentuk-bentuk disorganisasi keluarga, dan yang terakhir adalah penyebab disorganisasi keluarga. Nah, sampai di sini terima kasih sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran dari channel ini. Dan jika kalian merasakan bahwa tayangan ini benar-benar bermanfaat untuk menambah wawasanmu, maka acungkan jempolmu ke atas. Kemudian silakan berbagi video ini kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.